وصحبه ومن والاه وبعد. Halaman 19. Pada paragraf yang di awal, sudah kita bahas bahwasanya di era belakangan ini tantangan Islam luar biasa. Secara umum, kaum muslimin di muka bumi dan secara khusus Saudi Arabia dan dakwah salaf. Tantangannya luar biasa. Adanya qalbun lil haqa'iq. Adanya pemutar balikan fakta. Pemutar balikan realita. Sehingga Islam dikatakan begini, dan begini dengan segala bentuk kejahatan, dengan segala bentuk keburukan, termasuk dikatakan sebagai agama teror sehingga orang-orangnya kaum muslimin disebut terorisme, dikatakan sebagai negara pemberontak, sebagai agama pemberontak, dan segala macam. Jadi disematkan dengan sifat-sifat yang sesungguhnya kebalikan dari realita. Siapa di balik semuanya itu? Zionis. Walladzina taqifu as-suhuniyah wara'ahum. Jadi as-suhuniyah, orang-orang Zionis di balik semuanya itu. Apalagi kaum muslimin di negara-negara secara umum, padahal Saudi saja, negara yang terdepan dengan sunnahnya, negara yang terdepan dengan penegakan syariat Islamnya, itu dibikin kerepotan dengan adanya warganya yang melanjutkan studinya di barat, kemudian pulang mengkampanyekan liberalisasi, pulang membawa ajaran yang berbau sekuler. Jadi cukup mendapatkan tantangan juga, padahal ini negara terdepan, negara terkuat yang menegakkan syariat Islam. Apalagi negara-negara yang lainnya, kaum muslimin dari berbagai negara yang lainnya yang longgar, tidak sekuat Saudi di dalam menegakkan Islam. Jadi tantangannya itu berat. Dan ditambah Zionis memiliki program itu, mengobok-ngobok dengan program-programnya, sehingga Islam secara umum dan dakwah salafi secara khusus dikesankan dan diperlihatkan sebagai agama yang angker, yang menakutkan. Nah, ini programnya Zionis. Kita lanjut. Itu yang terakhir ya. Itu yang terakhir. Sehingga tujuan mereka itu apa? Di balik semuanya itu agar manusia lari dari Islam. Agar manusia lari dari Islam. Secara khusus agar manusia lari dari ajaran yang murni. Karena kalau kaum muslimin menguat pada diri mereka ajaran Islamnya yang murni, wah mereka sangat ketakutan. Karena disitulah kekuatan kaum muslimin. Kita lanjut. Wa inna min abrosil awamili. Sudah ketemu? Mas Alif sudah ketemu? Sudah ketemu?
Wa inna min abrasil awamili allati kanat sababan fi dzalika. Wa inna, dan sesungguhnya, min abrasil awamili, unsur di antara unsur-unsur yang paling gamblang. Yang lebih pas faktor ya, bukan unsur ya. Wa inna, dan sesungguhnya, min abrasil awamili, dari faktor, dari antara faktor yang paling gamblang, abros. Abros itu baris, baris itu dhahir, ya, sinonim, muradif. Azhar, abros, itu sinonim. Yang belum tahu ditulis. Nanti kan ketemu lagi abros, abros, sama dengan azhar. Nanti ketemu. Memang belajar bahasa Arab seperti ini. Wa inna min abrosil awamili, dan sesungguhnya termasuk faktor-faktor yang paling jelas, yang abros, yang paling jelas, allati, yang kanat adalah, sababan, merupakan sebab, fi dzalika, yang demikian itu. Yang demikian itu yang mana? Paragraf di atasnya. Paragraf di atasnya. Sehingga Islam bisa dikesankan dengan agama yang angker, agama yang tidak baik, yang orang-orang harus lari dan menghindar dari Islam. Apa faktor yang paling gamblang? Sehingga mudah diobok-obok. Faktor yang paling gamblang apa? Huwa, yaitu wujudul jama'ati. Jama' itu. Wujudul jama'ati. Al-Islamiyyati, al-Hizbiyyati, al-Mu'asirati. Wujudu, adanya, al-jama'ati, jamaah banyak, jamaah Islam yang banyak, al-Hizbiyah, yang tahazzub, yang fanatik pada kelompoknya masing-masing, al-Mu'asirah, yang akhir-akhir ini, al-Mu'asirah, yang kontemporer, al-muta'atsirah, yang terpengaruh, al-muta'atsirah, yang terpengaruh. Kalau mempengaruhi apa? Ini masalah sorof. Sedikit ngulang sorof. Kalau mempengaruhi apa? Kalau mempengaruhi, atsara yu'atsiru, itu mempengaruhi. Kalau terpengaruh, ta'atsara yata'atsaru. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu, atsara yu'atsiru ta'tsiron, itu mempengaruhi. Tapi kalau wazannya tafa'ala, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, terpengaruh. Al-muta'atsirati, yang terpengaruh, bifikril khawariji, dengan pemikiran khawarij. Terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Liqauni ba'di rumuzin wa qadatin wa mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiqun al-manhaj as-salafiyya fi ba'di turuhati wa tawajjuhati. Liqauni, karena ba'di rumuzin, sebagian rumus, rumusan, ya, sebagian rumusan, waqadatin, dan pedoman, wa mufakkiri hadhil jama'ati, dan para pemikir jamaah-jamaah ini, qad yuwafiquna, terkadang sesuai, al-manhaj salafi, manhaj salaf, fi ba'di turuhati, pada sebagian sisi,
fi ba'di turuhati pada sebagian sisi-sisi, wa tawajjuhati dan pada sebagian ya sama sebenarnya sisi-sisi sudut-sudutnya, pada sebagian sisi-sisi dan arah-arah, tawajuhat ya, sisi dan arah-arah. Jadi ini abrosul awamil. Apa abrosul awamil? Faktor yang paling jelas yang menjadikan Islam dikesankan demikian buruk, jelek, teroris, dan yang lain-lainnya yang buruk-buruk karena adanya jamaah-jamaah Islamiyah hizbiyah. Kelompok-kelompok Islam yang fanatik dengan kelompoknya masing-masing, yang terpengaruh apa? Terpengaruh pemikiran Khawarij. Di mana sebagian rumusan-rumusan, apa bahasa Indonesia rumusan-rumusan, di mana sebagian rumusan-rumusan dan pedoman dan juga para pemikir-pemikir mereka beberapa sisi, beberapa sudut memang sama dengan salaf. Memang sama, beberapa sisi, beberapa sudut dari antara rumusan pedoman mereka memang sama dengan salaf. Bahkan qad yatakallamu, terkadang berbicara ba'duhum sebagian mereka bismi salafiyah, dengan atas nama salafiyah. Kami ini salafiyah, kami ini di atas manhaj. Jadi apalagi sebagian mereka mengatasnamakan bahwasanya golongan mereka adalah golongan salafiyah. Wa hum laisu kadzalika. Padahal mereka tidak demikian. Padahal mereka tidak demikian, tidak di atas salafi, tidak di atas manhaj salaf. Mimma, dari apa? Ja'alal amra, yang menjadikan urusannya yatalabbasu, kabur. Yatalabbasu, kabur, samar, abu-abu. Alal katsiri minan nas, atas kebanyakan manusia. Alladzina, yang mereka qad tahfa, telah tersembunyi, alaihim, atas mereka, al-haqiqatu, yang sebenarnya. Jadi menjadi samar, menjadi apa lagi selain samar tadi? Menjadi samar, menjadi abu-abu, menjadi tidak terang pada kebanyakan manusia karena tersembunyi dari mereka yang sesungguhnya. Alladzina, yang mereka takhfa, tersembunyi, alaihim, atas mereka, al-haqiqat, yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya bagaimana? Salaf yang sebenarnya bagaimana? Itu tersembunyi dari mereka. Tersembunyi dari mereka, artinya mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Malah taunya salafi sebagaimana digembar-gemborkan oleh orang-orang yang sesungguhnya terkena pemikiran Khawarij, kemudian lantang mengatakan kami salafi. Zonnan, karena menyangka, minhum, dari mereka, an hadil jamaati, bahwasanya jamaah ini salafiyatan, adalah salafi. Au alal fikril wahabi, atau jamaah ini di atas pemikiran wahabi. Kama yahlu lil ba'di tasmiyatuha bidzalika, sebagaimana yahlu, mempercantik, lil ba'di, pada sebagian mereka, tasmiyatuha, penamaannya, bidzalika, demikian itu. Jadi ini yang kemudian memperkeruh, membuat keruh suasana.
Siapa yang bikin keruh suasana? Siapa? Kelompok-kelompok Islam yang terkena pemikiran Khawarij, tapi mereka lantang mengatakan kami Salafi, kami Salafi. Nah ini menjadi talabas, jadi samar pada kebanyakan orang, terlebih Salafi yang sesungguhnya tersembunyi dari mereka. Apa bahasa kita yang enak? Salafi yang sesungguhnya tersembunyi dari mereka. Artinya Salafi dengan potensi yang sesungguhnya tidak diketahui oleh mereka. Tidak diketahui oleh mereka. Malah yang muncul Salafi yang digebor-geborkan oleh orang yang terkena pemikiran Khawarij. Sehingga mereka menyangka, oh itu loh Salafi kayak gitu. Kemudian dibumbu-bumbui lagi, oh Wahabi ya. Jadi dipermanis, dibumbu-bumbui. Ya lu maksudnya dipermanis, dibumbu-bumbui. Oh itu yang namanya Wahabi. Sehingga kemudian pergerakan dakwah sunnah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan oleh para ulama lainnya yang manhajnya sama, yang mengembalikan manusia kepada manhaj yang hak, manhajnya para sahabat, menjadi terkendala dengan adanya keadaan yang diperkeruh oleh kaum muslimin sendiri. Siapa? Jamaat Islamiyah Hizbiyah al-muta'athirat bil fikril khawarij. Beri tentang kami salafi. Sehingga mereka memahami ISIS itu loh salafi. Oh ISIS kok salafi? Karena ISIS yang mengatakan kami salafi. Dan yang lain-lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya. Kami Islam yang hak dan seterusnya, mengatasnamakan Islam yang asli. Sementara kaum muslimin secara umum tidak ngerti atau belum ngerti Islam yang sejati itu bagaimana. Maka diobok-obok oleh Zionis yang ada di belakang semuanya itu, gampang apa tidak? Gampang. Misalnya ada orang tidak ngerti hakikat Ismat Thaibah, nggak ngerti hakikat Ismat Thaibah bagaimana itu nggak ngerti. Nah, dalam keadaan nggak ngerti, ada orang-orang nggak senang menyampaikan propaganda Thaibah itu gini. Sudah keadaannya tidak ngerti tentang Thaibah, terkena propaganda atau provokasi dari orang-orang yang tidak senang. Kemudian antum mau meluruskan. Antum orang yang tahu persis Thaibah itu apa, mau meluruskan. Antum berat. Karena jumlah antum cuma sedikit, sementara orang-orang yang terprovokasi sedemikian meluasnya, karena mereka ada dana dan yang lainnya. Ada antum yang tahu persis, mau meluruskan berat. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jelas? Orang-orang yang ngerti salafi, manhaj yang sesungguhnya yang harus kita tempuh, itu manhaj sahabat, cuma sedikit. Mau mengklarifikasi, bukan begitu loh. Oh berat sekali. Karena propaganda dari Yahudi sedemikian kuatnya. Wahabi. Jadi dibumbu-bumbui dengan penamaan Wahabi. Ya, di sini disebutkan au alal fikril Wahabi, atau mereka-mereka itu di atas pemikiran Wahabi. Kama yahlu lil ba'di tasmiyatuha lidzalika. Sebagaimana dibumbu-bumbuin penamaan yang demikian itu oleh sebagian. Jelas ini paragraf jelas? Jelas. Ana mau minta antum coba antum ya dan juga antuna akhwat baca paragraf ini, mencoba dengan pemahaman. Wa inna min abrosil awamili, berusaha paham, bukan berusaha baca selesai satu paragraf, bukan berusaha baca selesai satu paragraf, bukan.
Tapi saya minta antum dan antuna baca sampai paham. Jadi baca sampai paham. Wa inna min abrosil awamili allati kanat sababan fi dzalika huwa wujudul jama'ati al-islamiyyati al-hizbiyyati al-mu'asirati al-muta'athirati bi fikril khariji likauni ba'di rumuzin wa qadatin wa mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafiyyah fi ba'di turuhati wa tawajjuhati bal qad yatakallamu ba'duhum bismi salafiyyati wa hum laysu kadhalik mimma ja'ala al-amra yatalabbasu 'ala al-katsiri minan nasi alladhina qad takhfa 'alaihim al-haqiqatu dhannan minhum anna hadhihi al-jama'ati salafiyatan aw 'ala al-fikr al-wahhabi kama yahlu lil ba'di tasmiyatuha bidzalika. Sudah nyambung? Jadi membaca berusaha paham. Mas Ahmad, antum dipanggil apa? Dipanggil apa? Rizki. Panggil Rizki saja. Rizki. Sudah fahimtum? Insyaallah. Antum dipanggil Rizki. Teman-teman panggil antum Rizki. Ahmad apa Rizki? Ahmad atau Rizki? Ya bisa Ahmad bisa Rizki. Soalnya kadang-kadang meskipun namanya sendiri, kalau bukan kebiasaan panggilannya kadang-kadang nggak mau nengok. Anak punya nama Muhammad Nur Yasin, biasa dipanggil Yasin. Ketika Ustaz Abu Bakar manggil Ustaz Muhammad, anak nggak nengok. Padahal Muhammad nama saya. Ketika saya sadar, oh manggil saya, nah Ustaz. Jadi karena biasa dipanggil Yasin. Padahal Muhammad nama saya, Muhammad Nur Yasin. Ada juga manggil Nur, Ustaz Nur. Oh sadar, oh iya nah, baru sadar. Karena bukan biasa yang panggilannya. Atau dipanggil Uul. Nanti kalau ada Aulia mungkin nggak nengok. Nah sudah kita lanjut. Akhwat sudah jelas, kita lanjut. Wa innaka lata'jabu. Wa innaka dan sesungguhnya Anda. Wa innaka dan sesungguhnya Anda. Lata'jabu. Benar-benar akan kaget. Wa innaka dan sesungguhnya Anda lata'jabu. Benar-benar akan kaget. Mana yang menunjukkan benar-benar? La taukid. Ya. Wa innaka dan sesungguhnya Anda la ta'jabu benar-benar akan kaget. Mimman dari orang yusammil jama'atil hizbiyati bil jama'ati salafiyati al jihadiyati. Mimman dari orang yusammi yang menamakan al jama'atil hizbiyati. Mimman yusami al-jama'atil hizbiyata, ya maaf. Karena dia maf'ul bih. Al-jama'ati, jamaat al-hizbiyata yang hizbiyah bil jama'at dengan jama' as-salafiyatil jihadiyati, salafi jihadi. Wa kaifa takunu salafiyan? Bagaimana mungkin dinamakan salafi? Wa kaifa takunu salafiyatan? Bagaimana mungkin dia salafi? Wa hiya mukhalifatun laha. Sementara dia menyelisihinya. Menyelisih salaf itu sendiri fil aqidah wal manhaj, di dalam akidah dan manhaj. Jadi ini penulis mengatakan
sungguh Anda akan kaget dari sebagian orang yang menamai jamaat Islamiyah yang sesungguhnya hizbiyah, jamaah Islamiyah hizbiyah, dengan penamaan Salafi jihadi. Anda akan kaget, maka Anda akan mengatakan, bagaimana dia Salafi? Wong dia itu menyelisihi Salafi itu sendiri, menyelisihinya di dalam masalah akidah dan manhaj. Kok bisa menamakan diri dengan Salafi? Salafi jihadi. Nanti antum dibilang Salafi apa? Salafi apa antum dibilangnya ya? Salafi majelisi atau apa ya? Salafi yang sering ngaji-ngaji gitu. Nggak turun jadi gimana? Bagaimana bisa disebut Salafi? Wong dia menyelisihi Salafi itu sendiri dari sisi akidah dan manhaj. Akidahnya bukan akidah Salafi, manhajnya bukan manhaj Salafi. Kok menamakan Salafi? Salafi jihadi. Sehingga nanti ada orang, oh berarti Salafi ada Salafi jihadi, ada Salafi majelisi barangkali. Nanti ada Salafi apa? Ya itu. Akhirnya runyam, keruh. Orang tidak mengetahui Salafi yang sesungguhnya, yang tidak lain adalah ajaran Islam yang murni. Jadi ini abrasul awamil. Apa abrasul awamil? Faktor yang paling jelas. Faktor yang paling jelas yang menyebabkan kekeruhan, yang menyebabkan mudah diobok-obok oleh orang yang mengobok-obok. Siapa yang mengobok-obok? Zionis. Kita jangan mau diobok-obok.